di Mekah pada tahun 580 Masehi dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah yang berdagang dan memiliki beberapa unta. Umar bisa membaca dan menulis dan merupakan suatu kemampuan langka pada saat itu. Umar juga memiliki fisik yang kuat dan menjadi juara bola di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti karena wataknya yang keras dan berani. Sebelum memeluk Islam, Umar termasuk orang yang paling benci dan musuh terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikut dan prajuritnya. Umar sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa dan menghalangi orang-orang yang masuk Islam. Bahkan pada suatu hari, Umar berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan membawa pedangnya. Namun, dalam perjalanan Umar bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Nuaim bin Abdul yang memberitahu bahwa adik perempuan Umar, Fatimah binti Al-Khattab, telah masuk Islam bersama suaminya Sa'id bin Zaid. Ya, kami telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan saja apa yang kamu mau. Islam tidak akan pernah terlepas dari hati kami, tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Masuk Islam dan melayani Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun 616, 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya Nuaim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nuaim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar." Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumah, Umar mendapati adik dan iparnya, Sa'id bin Zaid, sepupu Umar, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Toha diajari oleh seorang sahabat Muhammad, Ka'ab bin Al-Arab. Ketika Abu Bakar sakit sebelum wafat di tahun 632, beliau menunjuk Umar sebagai khalifah selanjutnya. Umar menerima amanah dengan rasa takut dan tanggung jawab. Beliau berjanji menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum muslim. Di bawah kepemimpinan Umar, kekhalifahan Islam mengalami peningkatan baik dan dari perolehan maupun wilayah besar pada masa itu, yaitu Kekaisaran Sasaniyah di Persia dan sebagai Kekaisaran Romawi Timur di Syam, Mesir, Palestina, Armenia, dan Antonia. Selain itu, Umar juga melakukan berbagai informasi administrasi, sosial, ekonomi, militer, dan hukum. Contoh informasi yang dilakukan Umar: 1. Membagi wilayah ke kekhalifahan. 2. Membentuk Dewan Syara. 3. Membangun sistem keuangan. 4. Mendirikan Baitul Mal. 5. Menetapkan gaji dan tunjangan. 6. Membuat kalender Hijriah. 7. Membangun infrastruktur. 8. Menyusun hukum pidana. Pernikahan Umar bin Khattab menikah dengan putri Ali dengan Fatimah binti Rasulullah, yaitu Kulsum, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hidupnya, Umar bin Khattab memiliki 9 perempuan yang kemudian memberikan keturunan 12 anak, yaitu 8 laki-laki dan 4 perempuan. Perkawinannya dengan Zainab putri Maslun, Syahir Abdurrahman, dan Hafsah. Perkawinan Ummu Kulsum binti Ali Hafsah dengan Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib, lahir Zaid yang lebih tua. Ruhayyah dengan Ummu Kulsum binti Jaru bin Malik, lahir Zaid yang lebih muda. Dan Abdullah. Islam telah memisahkan Umar dengan Ummu Kulsum putri. Ia kawin dengan Jamilah binti Sabit bin Abi Al-Aflah, maka lahir Ajim
Nama Jamilah yang tadinya Aisyah oleh Nabi diganti. Sebenarnya engkau, kata Nabi, perkawinannya dengan Hakam putri Al-Haris bin Hisyam bin Al-Gugrah melahirkan Fatimah. Dari perkawinannya dengan Atikah binti Zaid bin Ammar lahir Iyad. Luhayyah hamba sahaya ibu Abdurrahman, anaknya yang menemah dari Fukaihah yang juga hamba sahaya yang telah melahirkan Zaid, anaknya yang bungsu. Kalangan sejauhan masih berbeda pendapat mengenai ibu Abdurrahman Junior. Ibunya juga seorang hamba sahaya. Kalangan sejawaran masih berbeda pendapat mengenai nama ibunya itu. Umar bin Khattab meninggal pada tanggal 3 November 644 Masehi akibat ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Luluwah Al-Majusi. Abu Luluwah memiliki dendam kepada Umar karena merasa tidak puas dengan perlakuan majikannya yang merupakan gubernur provinsi Pars. Luluwah menyerang Umar ketika beliau sedang sholat subuh di Masjid Nabawi. Umar terluka parah di perutnya dan meninggal beberapa hari kemudian. Sebelum meninggal, Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk memilih kekhalifahan berikutnya. Dari antaranya mereka yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalah bin Ubaidillah. Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Nabawi. Beliau meninggalkan warisan berupa unta sebesar 50.000 dirham yang disumbangkan untuk umat Islam. Beliau juga meninggalkan nama yang harum dan terkenang sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam Islam.